si kakaknya lahir duluan, ya, dari petik telur yang sama, adiknya lahir 7 tahun kemudian dari hasil petik telur yang sama loh. Lagi pula di ruangan tersebut ada suster-suster dan mams dalam kondisi yang sadar ya. Oh, Jadi tidak memerlukan ya? pembiusan. Hai Moms and Dad, selamat datang di Moru Talk. Di sini kita akan membahas informasi seputar fertilitas. Hari ini kita sudah kedatangan dengan Dr. Caroline. Hai Moms and Dads. Dr. Caroline adalah dokter Opcin dari Morula IVF Jakarta yang sudah hampir 15 tahun membantu pasangan pejuang dua garis untuk mewujudkan impiannya mendapatkan buah hati. Nah dokter, episode kali ini kita akan membahas tentang embryo transfer dan frozen embryo transfer. Oke. Di sini udah banyak banget nih pertanyaan dari moms and dads yang sering banget ditanyain dari sosial media kita. Aku boleh tanya satu-satu ke dokter ya? Boleh. Oke, kita mulai dari pertanyaan pertama. Dok, apa sih embryo transfer itu dan apa perbedaannya dengan frozen embryo transfer? Jadi embryo transfer itu adalah gongnya yang utamanya dari program bayi tabung, dari program IVF. Jadi setelah kita lakukan stimulasi, yaitu telur-telur distimulasi, dirangsang supaya besar dan matang, kemudian kan kita petik tahap keduanya. Ya, jadi stimulasi telur, kemudian petik telur, begitu telur besar dan matang. Kalau sudah terbentuk embrio, barulah embrio itu akan kita masukkan. Nah itu adalah momen-momen menegangkan ya, karena setelah embrio transfer itu kita ada masa penantian kurang lebih 11 hari untuk mengetahui apakah sang ibu berhasil hamil dari program IVF kita setelah dilakukan embryo transfer. Tadi kan Angel nanya nih, bedanya apa sih dok sama frozen embryo transfer? Sebenarnya sih sama-sama aja, itu adalah suatu kondisi kita memasukkan embrio ke dalam rahim. Tapi yang namanya frozen embryo transfer itu artinya embrionya sempat di frozen, di freezing, sempat dibekukan. Jadi dalam kondisi sudah sempat dibekukan, kemudian tentu kita harus cairkan kembali, kita thawing kembali supaya si embrio ini kembali ke suhu ruang sebelum kita transfer atau sebelum kita masukkan ke dalam rahim mams. Oke, kenapa ada kondisi yang embrionya itu nggak bisa langsung ditransfer dan harus di frozen dulu dok? Ya, jadi kenapa ya dok kok embrio saya nggak bisa di fresh transfer? Nah biasanya satu faktor embrio. Misal, ternyata moms and dads ingin nih melakukan screening yang lebih jauh terhadap embrio. Jadi moms and dads ingin melakukan contoh PGT-A atau PGT-M ya. Nah PGT-A atau PGT-M itu walaupun ada yang cepat, yang hasilnya cepat, tapi harganya lumayan gitu. Jadi rata-rata lumayan ya dok? Iya lumayan, ya harganya lumayan. Jadi rata-rata moms and dads lebih memilih untuk melakukan pemeriksaan PGT-A yang standar di mana hasilnya adalah kurang lebih 21 hari kerja. Nah tentu kalau embrio kita biarkan tanpa kita bekukan dalam waktu 21 hari kerja, ya khawatirnya kan embrionya rusak atau bahkan mati. Ya, jadi kita harus membekukan si embrio ini. Atau faktor kedua ya, faktor E yang kedua. Jadi tadi kan E yang pertama itu embrio. E yang kedua environment atau lingkungan. Tapi ini bukan lingkungan rumah ya moms and dads. Jadi lingkungan buat si embrio tentunya adalah organ reproduksi moms ya. Yaitu rahim, organ reproduksi dan tubuh moms secara keseluruhan itu adalah environment buat si embrio nantinya. Nah, jadi misal ternyata pada saat pemeriksaan moms ternyata ada polip loh. Moms ternyata punya miom loh. Atau punya kista ya, atau ada penyakit-penyakit lain yang saat dilakukan screening ternyata mams ada penyakit ini yang kita harus tunggu dulu. Jadi tidak bisa kita langsung masukkan embrionya. Jadi embrionya akan kami bekukan dulu sebelum nantinya akan ditransfer. Nah dok, tadi kan faktornya berarti embrio dan environment. Betul. Oke. Kenapa sih dok tidak semua embrio tuh bisa langsung ditransfer? Ya jadi kalau moms and dads memiliki lebih dari satu embrio, kita bisa membekukan embrio tersebut.
Ya, apalagi setelah kita transfer berhasil terjadi kehamilan. Jadi sisa embrio yang moms and dads miliki akan kita simpan. Ya, jangan khawatir, selama disimpan itu kondisinya stagnan. Ya, jadi kalau berdasarkan pengalaman ada nih yang udah 6 tahun disimpan. Jadi si kakaknya lahir duluan, ya dari petik telur yang sama, adiknya lahir 7 tahun kemudian dari hasil petik telur yang sama loh. Padahal petik telurnya bareng kan ya dok? Ya, petik telurnya pada momen yang sama. Jadi kalau moms and dads memiliki lebih dari 1 embrio, memang kita maksimalnya 2 ya. Kita maksimal transfer 2. Ya, karena 2 pun kadang kalau membelah diri lagi di dalam, itu bisa jadi 3 atau 4 loh. Ya, jadi kita tidak menginginkan moms badannya jadi ngembang banget karena hamil triplet atau bahkan quadruplet ya. Banyak Karena itu banget ya. kondisi yang spesial banget ya. Hamil kembar 2 aja itu udah spesial, apalagi sampai hamil kembar 3, kembar 4 dan akan tidak nyaman buat moms ya. Bahkan untuk baby juga ancaman lahir prematurnya juga lebih tinggi ya, diikuti dengan segala hal-hal yang mengikuti kondisi prematuritas ya. Segalanya karena kan belum matang ya. Sebenarnya kita tidak pernah mengencourage pasien untuk hamil kembar ya. Tujuan dari kita memasukkan 2 embrio itu adalah meningkatkan angka keberhasilan kehamilan. Ya. Namun di saat kita memasukkan 2 embrio, kalau yang di atas berkehendak kedua embrio tersebut jadi, tentu moms and dads akan mendapatkan anak kembar atau hamil kembar. Nah, hamil kembar itu adalah suatu kehamilan yang spesial dan ada resiko prematuritasnya. Jadi ini semua dikembalikan ke moms and dads ya. Maksimal transfer 2 embrio ya moms. Oke dokter, selanjutnya kapan waktu terbaik untuk embrio transfer? Ya. Kalau moms and dads memiliki siklus yang lancar semuanya, kemudian moms and dads tidak mengambil pemeriksaan PGTA yang standar ya, dalam arti hasilnya 21 hari, moms and dads bisa melakukan transfer ketika si embrio berusia 5 atau 6 hari pasca perkawinan, pasca fertilisasi. Ya, jadi biasanya di hari ke-17 atau hari ke-18, 19 atau 20 tergantung dari panjangnya stimulasi yang dialami oleh moms. Tergantung dengan panjangnya stimulasi yang dialami oleh moms dok. Betul. Itu gimana dok? Jadi misal moms memulai stimulasi di hari kedua. Kalau moms distimulasinya kurang lebih 8 hari, maka kurang lebih di hari ke-12 moms sudah bisa petik telur. Ya. Kemudian transfernya di hari ke-17. Kalau embrio moms dianggap baik pada hari kelima. Pada hari kelima tadi. Ya. Oke. Sementara kalau pada frozen embryo transfer gimana? Ya. Nah, kalau pada frozen embryo transfer akan dikondisikan seolah-olah moms mengalami stimulasi lagi. Kemudian seolah-olah moms mengalami petik telur. Kemudian ditambahkan dengan usia embrio yang berusia 5 hari rata-rata, 5 hari. Embrio hari ke-6 pun biasanya kita anggap sebagai embrio hari ke-5. Ya, jadi kurang lebih pada frozen embryo transfer pun proses pentransferan akan dilakukan pada hari tersebut. Ya, biasanya saya bilang hari ke-20 bisa maju mundur beberapa hari ya. 17, 18, 19, 20 atau 20, 21, 22. Ya. Selanjutnya nih dokter, di mana embrio transfer itu dilakukan? Ya, tentunya di morula dong. Tentunya di Morula ya dok? Ya, jadi ruangan kita melakukan embrio transfer itu adalah ruangan yang sama di saat moms melakukan petik telur. Ovum pick up ya dok? Betul. Berarti Yaitu sama. di ruang operasi ya. Cuma perbedaannya dengan petik telur, kalau pada petik telur biasanya dads tidak diperkenankan untuk ikut masuk ya. Cuma kalau pada proses embrio transfer, dads diperkenankan untuk ikut masuk. Tujuannya adalah ikut memberikan dukungan dan support moral terhadap moms. Supaya moms merasa tidak berjuang sendirian. Jadi ada yang nemenin ya dok? Iya Pokoknya dong. nggak ngerasa sepi dan nggak ngerasa berjuang sendirian. Tuh, lagi pula di ruangan tersebut ada suster-suster dan moms dalam kondisi yang sadar ya. Oh, Jadi tidak memerlukan ya? pembiusan. Kalau Beda dengan petik output telur. tadi ya? Kalau petik telur memang moms dibius.
Prosesnya tuh sakit nggak sih dok? Kan sadar nih dokter, prosesnya sakit tidak? Tidak. Jadi kalau untuk moms yang pernah inseminasi sebelumnya, prosesnya tuh mirip banget seperti program inseminasi. Ya, program inseminasi pun pada saat tindakan inseminasi tidak dilakukan pembiusan, kecuali pada moms yang punya kasus-kasus khusus. Ya, sehingga perlu dibius. Moms yang memiliki rasa ketakutan yang tinggi, ya. Nah, itu yang kondisi-kondisi yang perlu dibius. Namun secara umum rata-rata tanpa pembiusan karena tidak ada rasa nyeri. Nah dokter, tadi kan kita udah bahas tentang embrio transfer yang dilakukannya tuh pastinya di ruang tindakan Morula IVF Jakarta. Selanjutnya dok, kalau misalkan frozen embryo transfer nih, embrionya sebelumnya disimpan di mana dok? Dan sebenarnya tuh aman gak sih untuk jangka panjang? Apalagi tadi dokter udah jelasin kalau misalkan ada yang jangkanya tuh 6 tahun, 7 tahun, padahal proses petik telurnya barengan di hari yang sama. Gitu dok. Ya. Jadi selama ini kita kalau nyimpen embrio di suatu tabung khusus ya dengan suhu yang minus hampir 200 derajat. Kemudian tabung tersebut kita simpan di ruangan penyimpanan. Tersimpan dengan baik dan jangan khawatir. 6 tahun ya dari pengalaman ya dari yang ada. 6 tahun jarak 7 tahun dengan kakaknya ya. Aman, bahkan transfer pertama masukin 2 embrio, si kakak jadi 1. Di transfer yang berikut yang sudah 7 tahun berikut, masukin 2 jadi dua-duanya. Jadi artinya itu kita nggak usah khawatir. Jadi bahkan memang yang menjadi kekhawatiran, sering pasien banyak bertanya, dok kalau embrio saya di freezing, pregnancy rate-nya menurun nggak ya? Nah itu kan juga pertanyaan-pertanyaan yang sering diajukan. Nah jadi moms and dads jangan khawatir ya. Frozen embryo transfer dan fresh embryo transfer itu memiliki angka keberhasilan kehamilan yang sama. Ya. Bahkan frozen embryo transfer memiliki angka keberhasilan yang sedikit lebih tinggi dibandingkan fresh transfer. Jadi jangan takut untuk membekukan embrio moms and dads bila memang diperlukan. Berarti kesimpulan yang bisa moms and dads ambil itu frozen embryo transfer tidak mempengaruhi kualitasnya ya dok. Bahkan bisa meningkatkan untuk pregnancy rate-nya. Betul. Kenapa sih kok bisa meningkat? Nah tadi secara logika kalau memang momsnya ada sesuatu yang harus dirapikan, ada polip, ada kista, ada mio, ya setelah dirapikan tentu pregnancy rate akan meningkat. Betul. Ya kan? Oke dokter, terima kasih ya dok udah jawab pertanyaan dari moms and dads dalam episode Moro Talk yang embryo transfer ini. Dengan senang hati. Terima kasih juga untuk moms and dads yang udah mantengin sampai akhir video ini. Jangan lupa untuk like, share, dan komen di bawah ini kalau ada pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut. Juga jangan lupa untuk subscribe YouTube Morula IVF Indonesia. Sampai jumpa. Salam 2 garis.